Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur panjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat berjumpa kembali, dan di sini saya akan membagikan bagaimana cara untuk membangkitkan ataupun membuka Nur Muhammad di batang tubuh kita. Karena saya melihat antusias bagaimana para subscriber saya ataupun komen yang masuk ke saya, Bang Simo coba jabarkan ataupun ijazahkan bagaimana cara untuk membuka Nur Muhammad. Sebelum saya lanjut ke pembahasan videonya, alangkah baiknya bagi sedulurku semuanya yang belum subscribe di channel Simo SDSM, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini, agar nanti ketika saya upload video yang terbaru, saudaraku semuanya tidak ketinggalan. Dan juga nyalakan loncengnya agar nanti saudara mendapatkan notifikasi. Sebenarnya pengetahuan kajian tentang Nur Muhammad banyak sekali dikupas di berbagai macam blog, website, ataupun YouTube. Dan saya juga pernah mengijazahkan menulis bagaimana cara untuk membangkitkan, membuka Nur Muhammad di batang tubuh kita. Itu saya tuliskan di blog Kampung Mistis Bolodewo. Pengetahuan ini sangatlah luar biasa dan merupakan ilmu makrifat ataupun suatu ilmu yang memang dalam pengijazahannya harus dibukakan oleh seseorang yang sudah terbuka apa itu Nur Muhammad, ataupun yang sudah terbuka Nur Muhammad di batang tubuhnya. Mengenai fungsinya ataupun sejarah apa itu Nur Muhammad tidak perlu saya bahas di sini karena memang sudah banyak sekali yang mengupasnya. Saya akan langsung saja bagaimana pengalaman saya membuka Nur Muhammad di batang tubuh seseorang, ataupun pengalaman saya bagaimana ketika saya membuka Nur Muhammad di batang tubuh seseorang secara langsung. Saya akan lebih menjelaskan ataupun mengijazahkan bagaimana cara secara detail untuk membuka Nur Muhammad di batang tubuh saudara. Pengalaman saya ketika membuka Nur Muhammad adalah seperti ini. Jadi seseorang yang ingin dibukakan Nur Muhammadnya, maka di situ dia cukup duduk bersila. Ketika sudah duduk bersila, maka di situ kita akan mencoba membersihkan berbagai macam penyakit dengan jalan berzikir, difokuskan ke bagian hati, tengah-tengah dada, atau lebih tepatnya itu titik-titik latifah. Ketika kita ingin membangunkan Nur Muhammad, maka kita pertama-tama harus mengetahui maqam ma'rifatullah. Jadi letaknya adalah di sini. Jadi pertama-tama ketika saudara ingin membuka Nur Muhammad di batang tubuh saudara, maka saudara mengetahui maqam ma'rifatullah. Sampai di situ paham? Dan di situ saudara bisa melakukannya dengan duduk sila. Ketika sudah siap, menghadaplah ke kiblat, dan terlebih dahulu saudaraku semuanya sholat hajat 2 rakaat dan juga wudhu. Jadi berwudhu dulu, bersuci. Saudara bisa langsung fokus berzikir dengan rasa, fokus ke maqam ma'rifatullah di sini, yaitu dengan seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa hitungan. Jadi membacanya
tanpa hitungan. Ketika nanti di mulut capek, maka di batin. Ketika sudah di batin capek, maka cukup diam saja. Diam dan rasakan, dan hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saudaraku nanti sudah di posisi hening atau tenang, dan hanya ingat Allah, dan beberapa waktu saudara hilang ingatan karena memang capek ataupun tertidur, ataupun di situ saudara merasa dan harus bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan hanya ada Allah. Jadi kita di dalam pandangan batin kita tidak ada, karena memang hanya ada Allah. Di dalam tingkatan ini, ketika saudara bisa capai, maka di situ saudara bisa ke tahap selanjutnya. Dan tahap selanjutnya adalah saudara tadi sudah bersaksi la ilaha illallah, karena saudara menyaksikan hanya ada Allah, Allah yang menguasai segalanya. Maka di situ saudara silahkan lanjutkan dengan saudara fokus. Jadi kita berbaring, setelah itu kita berbaring dan saudara fokus ke ubun-ubun saudara. Saudara fokus ke ubun-ubun dan di situ saudara rasakan ataupun saudara dentumkan seolah-olah yang bersahadat, yang membaca syahadat itu adalah di bagian bonak kita, di tengah-tengah kepala kita. Di situ ada roh. Nah, disitulah saudara bisa membaca syahadat dengan diarahkan ke situ, atau sampai saudara bisa yang namanya mendengar syahadat keluar dari bonak kepala saudara secara batin ataupun secara nyata. Sudah lengkap bagaimana saudaraku semuanya untuk membuka Nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di situ adalah tata cara bagaimana kita membuka Nur Muhammad di batang tubuh kita. Dalam kasus yang saya temui ketika saya membuka Nur Muhammad dari salah satu seseorang yang memang berperan penting ataupun masih ada keturunan dari penyebar tarikat Naqsabandiyah, khususnya di daerah Sumatera. Di situ saya ada, dan di situ dia pernah ke Jawa untuk dibukakan yang namanya Nur Muhammad. Namun di situ dia mungkin tidaklah mendapatkan satu yang namanya guru untuk bagaimana membangunkan Nur Muhammad. Sehingga di situ justru dia diajarkan yang namanya seperti topo kungkum. Topo kungkum itu dia semedi di air seperti ini. Jadi dia memiliki satu pemahaman di mana ketika bangunnya Nur Muhammad, seorang itu bisa kebal ataupun memiliki daya ataupun yang lainnya secara spiritual. Dan di situ ketika saya bangunkan ke dianya, maka tata caranya adalah seperti tadi. Hanya saja saya langsung fokus ke sini, titik latifah di maqam ma'rifatullah. Di sini, dan ketika dia melakukan zikir ataupun bersyahadat, itu dia harus sendiri. Jadi disitulah tata cara untuk membuka Nur Muhammad di batang tubuh kita. Mengenai fungsi, bagaimana fungsi dari Nur Muhammad,
saudara boleh mencari referensi di berbagai macam blog atau website. Karena pengetahuan ini sangat tinggi, dan ketika saya tidak berhati-hati dalam menjelaskan ataupun mengijazahkan bagaimana cara untuk bicara tentang kajian ini, maka sangat berbahaya sekali. Karena setiap orang tingkat pemahamannya itu berbeda-beda. Ada yang bisa menerima, ada yang belum bisa menerima. Jadi ini keilmuan Nur Muhammad memang saya khususkan kepada saudaraku semuanya yang memulai memahami tentang hakikat Nur Muhammad, ataupun pemahamannya sudah berada di batin. Salah satu contoh bagaimana kita harus berhati-hati dari saudaraku semuanya yang memang belum bisa menerima pengetahuan semacam ini. Ibarat kata ada buah, saya anggap saja buah mangga. Atasnya kulit, kita kupas ada dagingnya, kita kupas ada pelok bahasa Jawa, ada bijinya. Setelah kita kupas, nggak ada apa-apanya. Tapi nyatanya ada yang namanya buah mangga tersebut. Di balik itulah sebenarnya kita mengkaji tentang Nur Muhammad. Jadi memang kajian halus, dan ketika saudaraku semuanya ingin mengamalkannya, silahkan. Di situ saya baru membukakan tentang Nur Muhammad, ataupun saya membuka Nur Muhammad ke beberapa orang saja. Karena memang pengetahuan ini memang sangat rahasia ataupun sir. Karena memang banyak permintaan, saya coba menjelaskan secara garis amannya. Garis aman yang saya maksud adalah bisa diterima bagi yang pemahamannya mulai memahami tentang hal-hal batin. Jadi seperti itulah untuk membangunkan Nur Muhammad. Dan bagi saudaraku semuanya yang masih bingung, silakan tinggalkan komentar. Insya Allah akan saya jawab. Dan jangan lupa untuk menyimak video saya yang lainnya. Akhir kata dari saya, Bang Simo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur sini.